dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, dengan ditemukannya kerangka kucing di Pulau Siprus. Di sejak zaman 3.500 tahun sebelum Masehi, orang Mesir kuno telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen dari petani. Saat ini kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Kucing yang garis keturunannya tercatat secara resmi sebagai kucing terang atau galur murni seperti kucing Persia, kucing Siam, kucing Manx, dan kucing Sphinx. Kucing seperti ini biasanya dikembangbiakkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras asli hanyalah 1% dari jumlah seluruh kucing di dunia. Sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran seperti kucing liar atau kucing kampung. Kucing juga merupakan jenis hewan peliharaan yang banyak diminati karena tingkah lakunya yang lucu dan menggemaskan. Kucing memiliki hubungan mutualistik dengan manusia. Dalam suatu teori, orang sengaja menjinakkan kucing dalam proses seleksi buatan karena mereka adalah predator dari hama. Teori ini banyak dikritik karena tidak masuk akal, sebab teori seperti itu mungkin terlalu sedikit manfaatnya bagi manusia. Kucing umumnya tidak melaksanakan perintah manusia, dan meskipun mereka makan hama atau hewan pengerat di usaha pertanian manusia, tapi kucing bekerja bukan karena perintah manusia, melainkan murni naluri kucing sebagai predator. Teori alternatif lain yang lebih masuk akal adalah bahwa keberadaan kucing di lingkungan manusia ditoleransi manusia, sehingga secara bertahap kucing menyimpang dari kerabat liar mereka melalui seleksi alam, karena mereka menyesuaikan dengan berburu hama yang ditemukan di sekitar manusia di kota maupun di desa. Kucing peliharaan atau kucing rumah adalah salah satu predator terhebat di dunia. Kucing ini dapat membunuh atau memakan beberapa ribu spesies, berbeda dengan kerabat liarnya yaitu kucing besar yang biasanya kurang dari 100 spesies. Akan tetapi, karena ukurannya yang kecil, kucing tidak begitu berbahaya bagi manusia. Satu-satunya bahaya yang dapat timbul adalah kemungkinan terjadinya infeksi rabis akibat gigitan kucing dan juga cakaran dari kuku kucing yang sangat tajam dan menyakitkan. Kucing dapat berakibat fatal bagi suatu ekosistem yang bukan tempat tinggal alaminya. Pada beberapa kasus, kucing berperang atau menyebabkan kepunahan. Kucing menyergap dan melumpuhkan mangsa dengan cara yang mirip dengan kerabat liarnya singa dan harimau. Menggigit leher mangsa dengan gigi taring yang tajam, sehingga melukai saraf tulang belakang atau menyebabkan mangsa kehabisan napas dengan merusak tenggorokan mangsanya. Kucing dianggap sebagai karnivora yang sempurna dengan gigi dan saluran pencernaan yang khusus. Gigi premolar dan molar pertama membentuk sepasang taring di setiap sisi mulut yang bekerja efektif seperti gunting untuk merobek daging. Meskipun ciri ini juga terdapat pada famili Canidae seperti anjing, ciri ini berkembang lebih baik pada kucing. Tidak seperti karnivora lain, kucing hampir tidak makan apapun yang mengandung tumbuhan, beruang, dan anjing kadang memakan buah, akar, atau madu sebagai suplemen, jika ada. Sementara kucing hanya memakan daging dan biasanya buruan segar. Dalam penangkaran, kucing tidak dapat diadaptasikan dengan makanan vegetarian, karena mereka tidak dapat menyintesis semua asam-asam amino yang mereka butuhkan hanya dengan memakan tumbuhan. Berbeda dengan anjing peliharaan, yang sering diberi makan produk campuran daging dan sayuran dan kadang dapat beradaptasi dengan makanan vegetarian secara total. Meskipun memiliki reputasi sebagai hewan penyendiri, kucing biasanya dapat membentuk koloni liar, tetapi tidak menyerang dalam kelompok seperti singa. Setiap kucing memiliki daerahnya sendiri. Kucing jantan yang aktif secara seksual memiliki daerah terbesar, sedangkan jantan steril memiliki daerah paling kecil, dan selalu terdapat daerah netral di mana para kucing dapat saling mengawasi atau bertemu tanpa adanya konflik teritorial sesama pejantan. Di luar daerah netral ini, penguasa daerah biasa akan mengejar kucing asing, diawali dengan menatap, mendesis, hingga menggeram, dan bila kucing asing itu tetap tinggal, biasanya akan terjadi perkelahian singkat. Kucing yang sedang berkelahi menegakkan rambut tubuh dan melengkungkan punggung agar tampak lebih besar. Serangan biasanya terdiri dari tamparan di bagian wajah dan tubuh dengan kaki depan yang kadang disertai gigitan. Luka serius pada kucing akibat perkelahian jarang terjadi karena pihak yang kalah biasanya akan lari setelah mengalami beberapa luka di wajah. Jantan yang aktif biasanya sering terlibat banyak perkelahian sepanjang hidupnya. Hal ini tampak pada berbagai luka di bagian wajah.
Seperti hidung atau telinga kucing betina kadang juga terlibat perkelahian untuk melindungi anak-anaknya, bahkan kucing steril pun akan mempertahankan daerah kecilnya dengan gigir. Melihat dari perilaku kucing yang ada saat ini, kucing liar yang merupakan nenek moyang kucing peliharaan diperkiraan berevolusi pada iklim gurun. Kucing senang dengan suasana hangat dan sering tidur di bawah hangatnya sinar matahari. Kotorannya biasanya kering dan kucing lebih suka menguburnya di tempat berpasir. Kucing dapat mematung, tidak bergerak cukup lama terutama ketika sedang mengintai mangsa atau bersiap untuk menerkam. Di Afrika Utara masih ditemukan kucing liar yang mungkin berkerabat dekat dengan nenek moyang kucing peliharaan saat ini. Karena memiliki kekerabatan yang dekat dengan binatang gurun, ketahanan kucing terhadap panas dan dinginnya iklim daerah subtropis agak terbatas. Kucing tidak tahan terhadap kabut, hujan, dan salju meskipun ada beberapa jenis kucing, seperti Norwegian Forest Cat dan Maine Coon, yang mampu bertahan dan berusaha mempertahankan suhu tubuh normalnya, yaitu 39 derajat Celcius, dalam keadaan basah. Kebanyakan kucing tidak suka berendam dalam air, kecuali jenis Turkish Fan. Masa kehamilan kucing berkisar 63 hari. Anak kucing yang baru lahir tidak boleh dipegang oleh manusia dengan tangan kosong, agar tidak diasingkan atau dimakan oleh induknya. Anak kucing terlahir buta dan tuli. Mata mereka baru terbuka pada usia 8-10 hari. Anak kucing akan disapih oleh induknya pada usia 6-7 minggu dan kematangan seksual dicapai pada umur 10-15 bulan. Kucing dapat mengandung 4 janin sekaligus karena rahimnya memiliki bentuk yang khusus dengan 4 bagian yang berbeda. Kucing biasanya memiliki berat badan antara 2 hingga 7 kg dan jarang melebihi 10 kg. Bila diberi makan berlebihan, kucing dapat mencapai berat badan 23 kg. Akan tetapi, kondisi ini amat tidak sehat bagi kucing dan harus dihindari dalam penangkaran. Kucing dapat hidup selama 15 hingga 20 tahun. Kucing tertua diketahui berusia 38 tahun 3 hari yang bernama Cream Puff. Kucing peliharaan yang tidak diperbolehkan keluar rumah dan disterilkan dapat hidup lebih lama karena mengurangi risiko perkelahian dan kecelakaan. Kucing liar yang hidup di lingkungan urban modern hanya hidup selama kurang lebih 2 tahun atau bahkan kurang dari itu. Kucing peliharaan yang tinggal di dalam rumah harus diberi kotak kotoran yang berisi pasir atau bahan khusus yang dijual di toko hewan peliharaan. Perlu juga disediakan tempat khusus bagi kucing untuk mencakar. Hal ini penting karena kucing memerlukan kegiatan mencakar ini untuk menanggalkan lapisan lama pada kukunya agar kukunya dapat tetap tajam dan terjaga kesehatannya. Tidak adanya tempat khusus ini akan menyebabkan kucing banyak merusak perabotan. Seringkali kucing menunjukkan perilaku memilih makanan. Hal ini disebabkan mereka memiliki organ penciuman khusus di langit-langit mulutnya yang disebut sebagai organ vomeronasal atau organ Jacobson. Ketika organ ini terstimulasi oleh suatu jenis makanan tertentu, kucing akan menolak makanan. Selain makanan itu, kucing dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Mereka memiliki selaput pelangi atau iris membentuk celah pada mata yang akan menyempit. Meskipun demikian, penyempitan ini juga mengurangi bidang pandang kucing. Di suatu organ yang disebut tapetum lucidum digunakan dalam lingkungan dengan sedikit cahaya. Organ inilah yang menyebabkan warna-warni mata kucing ketika difoto dengan menggunakan flash kamera. Seperti kebanyakan predator, kedua mata kucing menghadap ke depan, menghasilkan persepsi jarak dan mengurangi besarnya bidang pandang. Mata kucing memiliki persepsi trikomatik yang lemah. Ketika cahaya yang ada terlalu sedikit untuk melihat, kucing akan menggunakan kumis atau misainya untuk membantunya menentukan arah dan menjadi alat indera tambahan. Misai dapat mendeteksi perubahan angin yang amat kecil, membuat kucing dapat mengetahui adanya benda-benda di sekitarnya tanpa melihat. Kumis ini juga dapat digunakan oleh kucing untuk menentukan apakah badannya dapat melewati ruangan yang sempit karena jarak antara kedua ujung kumis kucing hampir sama dengan lebar tubuhnya. Kucing memiliki kelopak mata ketiga yang disebut membrana nictitans. Kelopak ketiga ini terdiri dari suatu lapisan tipis yang dapat menutupi mata dan tampak ketika mata kucing terbuka. Membran ini menutup sebagian ketika kucing sedang sakit. Kadang kucing yang amat mengantuk atau gembira juga memperlihatkan membran ini.
Suara kucing sering ditulis meow dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris yang digunakan di Amerika, suara kucing ditulis meow. Di negara Inggris penulisannya adalah meow. Dalam bahasa Prancis meow. Dalam bahasa Jerman meow dan berbagai penulisan lain dalam berbagai bahasa. Suara melong kucing memiliki berbagai arti tergantung pengucapannya oleh kucing. Kucing juga dapat mengeluarkan suara seperti dengkuran panjang yang sering disukai manusia. Karena suara ini bukan merupakan suara vokal, kucing dapat mengeluarkan suara dengkuran dan mengeong pada saat yang sama. Umumnya, semua daun telinga kucing tegak, tidak seperti pada anjing. Kucing dengan telinga terlipat amat jarang ditemukan. Jenis Scottish Fold adalah salah satu jenis kucing dengan mutasi genetik yang langka ketika marah atau takut. Daun telinga kucing jenis ini akan tertekuk ke belakang sementara si kucing mengeluarkan suara menggeram atau mendesis. Ketika mendengarkan suatu suara, daun telinga kucing akan bergerak ke arah sumber suara. Daun telinga kucing dapat mengarah ke depan, ke samping, bahkan seolah menoleh ke belakang. Kucing sering menjilati rambut mereka. Air liur kucing adalah cairan pembersih yang dapat memicu alergi pada manusia. Kadangkala, kucing dapat memuntahkan hairbag atau gulungan rambut yang terkumpul di dalam perut mereka. Kucing menyimpan energi dengan cara tidur lebih sering ketimbang hewan lain. Lama tidur kucing bervariasi antara 12-16 jam per hari, dengan angka rata-rata 13-14 jam. Akan tetapi, tidak jarang dijumpai kucing yang tidur selama 20 jam dalam satu hari. Kucing mendengkur ketika dia akan senang dan bahagia. Kucing merupakan satu-satunya hewan yang dapat mengeluarkan suara dengkuran. Dengkuran biasanya merupakan tanda kepuasan hati pada kucing. Namun, ada beberapa penyebab lain jika kucing mendengkur. Penyebab lain kucing mendengkur ketika dia akan mati dan sakit agar dapat membuatnya menjadi nyaman dan mengurangi stres. Selain itu, kucing akan mendengkur ketika akan melahirkan dan anaknya akan mendengkur ketika sedang menyusui. Ketika anak kucing sedang menyusui, mereka akan memijat-mijat perut induknya. Hal ini dilakukan untuk melancarkan aliran air susu melalui puting-puting induknya. Jika kucing memijat pemiliknya, hal tersebut telah menandakan bahwa mereka merasa aman dan nyaman. Selain itu, kucing juga telah mengklaim orang yang dipijatnya sebagai pemiliknya. Refleks meluruskan adalah kemampuan yang dimiliki oleh kucing untuk mengarahkan tubuhnya ketika jatuh dengan benar. Kemampuan ini akan dimiliki oleh kucing ketika berumur 3-4 minggu dan akan mencapai puncak kemampuan ketika berumur 7 minggu. Kemampuan ini dapat dilakukan oleh kucing karena kucing memiliki tulang punggung yang fleksibel dan tulang selangka. Jumlah ras kucing di seluruh dunia sangat banyak. Setiap ras memiliki ciri khusus, tetapi karena sering terjadinya kawin silang antar ras, banyak kucing yang hanya dikelompokkan dalam jenis bulu panjang dan bulu pendek, tergantung jenis rambut penutup tubuhnya. Seperti halnya hewan yang telah mengalami domestikasi atau penjinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Akan tetapi, sejarah mutualisme ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan hewan domestikasi yang lain, dan tingkat domestikasi kucing juga masih diperdebatkan. Karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing, nenek moyang kucing rumahan tidak terlalu dekat dengan pemiliknya. Berbeda dengan hewan domestikasi yang lain, sejarah inilah yang mungkin menyebabkan tidak adanya ikatan yang kuat yang dimiliki kucing pada pemiliknya. Akibatnya, kebanyakan pemilik kucing menganggap kucing adalah hewan yang tidak terlalu peduli dan mandiri. Namun, kucing dapat sangat dekat dengan pemiliknya, terutama jika ia dibesarkan sejak kecil dan sering mendapatkan perhatian. Kucing merupakan hewan paling populer di masyarakat Indonesia dan hewan paling dekat dengan manusia. Umumnya rumah-rumah di Indonesia ditinggali kucing, baik yang sengaja dipelihara ataupun yang tidak dipelihara. Bulu kucing memiliki warna yang beragam, ada hitam, putih, oranye, merah, abu-abu dan ada juga gabungan dari beberapa warna. Keberadaan kucing tiga warna selalu menjadi sorotan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kucing tiga warna jantan dipercaya membawa keberuntungan, dianggap kucing sakti bahkan dianggap keramat oleh sebahagian masyarakat. Mengenai kucing tiga warna jantan ini, ternyata sudah dibahas oleh seorang guru besar IPB University, seperti dikutip dari media kompas.com. Terkait mitos kucing tiga warna,
Guru besar IPB University sekaligus kineticis, pemerhati pendidikan dan budaya Prof. Roni Rachmanur, memiliki penjelasannya. Dia menjelaskan secara rinci terkait fenomena genetik yang menjadi misteri pada kucing belang 3, atau dalam dunia perkucingan dikenal sebagai kucing calicot. Penyuka kucing pasti bingung, mengapa kucing belang 3 hanya bisa ditemukan di kucing betina saja. Sementara, sulit sekali mencari kucing belang 3 berjenis kelamin jantan. Ada mitos, kucing jantan belang 3 bisa membawa keberuntungan. Misalnya, di mitos Jawa, kucing kembang telon dipandang memiliki kekuatan mistis yang kuat. Bahkan, di banyak negara, ada sebutan khusus bagi kucing belang 3, seperti di Prancis dipanggil Chat d'Espagne, sementara di Jepang disebut Meika. Ada kepercayaan, memelihara kucing jantan belang 3 akan membawa keberuntungan finansial. Kucing memiliki jumlah kromosom sebanyak 38 buah. Kromosom ini di setiap sel tubuhnya ada dalam keadaan berpasangan, yaitu 19 pasang. Di antara 19 pasang kromosom yang dimiliki oleh kucing, ada 18 pasang yang disebut dengan kromosom otosom dan sepasang kromosom seks. Pasangan kromosom ini didapat separuhnya dari kucing jantan dan separuhnya lagi dari kucing betina. Jadi seekor kucing jantan akan memiliki 18 pasang kromosom otosom dan sepasang kromosom seks, atau dinotasikan sebagai XY, sedangkan kucing betina memiliki 18 pasang otosom dan sepasang kromosom seks, atau dinotasikan sebagai XX. Warna calicot atau kucing belang 3 atau kucing 3 warna melibatkan beberapa mekanisme pewarisan sifat yang terletak di kromosom otosom dan kromosom seks. Warna yang paling umum terlibat adalah warna merah dan hitam, atau pengganti warna merah dapat saja berupa warna lain yaitu oranye, kuning dan krem, sedangkan pengganti warna hitam dapat saja berupa warna lain yaitu coklat, tabi dan biru. Kedua kelompok warna ini dalam ilmu genetika pewarisannya dikenal dengan sex-linked codominan. Artinya warna merah dan hitam ini adanya di kromosom seks dan pewarisannya tidak saling mendominasi. Jadi variasi warna kucing jantan hanya ada dua saja, yaitu merah atau warna turunannya seperti oranye, kuning atau krem, dan hitam atau warna turunannya seperti coklat, tabi dan biru. Karena kucing jantan hanya memiliki satu kromosom seks saja, sedangkan kucing betina dapat saja memiliki warna merah atau warna penggantinya seperti oranye, kuning, serta krem, dan warna hitam atau warna penggantinya seperti coklat, tabi atau biru. Bagaimana dengan kucing belang 3? Kemunculan warna belang 3 di samping melibatkan cara pewarisan sifat terpaut kelainan atau sex-linked juga melibatkan gen yang ada di autosom yang mengontrol kemunculan warna solid dan warna total putih. Ada 3 kombinasi pola warna yang dihasilkan oleh gen ini, yaitu polos jika gennya ada dalam keadaan homozigot resesif, total putih terbatas jika gennya ada dalam keadaan heterozigot, dan total putih intensif jika gennya ada dalam keadaan homozigot dominan. Warna belang 3 akan muncul jika kombinasi gen yang menghasilkan warna tortoise shell bersamaan dengan gen yang menyebabkan warna total putih baik homozigot maupun heterozigot. Jadi secara genetik, hanya ada kucing belang 3 betina saja, karena kucing betina memiliki 2 kromosom X dan gen pengontrol munculnya warna merah, serta turunannya, dan warna hitam serta warna turunannya, yang ada di kromosom seks X ada dalam keadaan heterozigot. Dalam suatu kasus, walau kejadiannya sangat jarang sekali, masih ada kemungkinan muncul kucing jantan belang 3. Kemunculan kucing jantan belang 3 ini terjadi karena abnormalitas jumlah kromosom X-nya, yaitu memiliki kelebihan kromosom X. Sehingga kucing jantan, yang biasanya memiliki kromosom seks XY kini memiliki kromosom seks XXY. Kelebihan kromosom X inilah yang memungkinkan warna merah serta turunannya, dan warna hitam serta warna turunannya ada dalam keadaan heterozigot. Namun biasanya kematian saat kehamilan ataupun saat setelah lahir kucing ini sangat tinggi. Tidak adanya kucing jantan belang 3 ini memunculkan mitos dan kepercayaan pihak tertentu, biasanya paranormal, dukun dan lain-lainnya, bahwa kucing belang 3 ini jika dimiliki akan memberikan kekuatan gaib tersendiri dan dipercaya akan menambah kemampuan supranatural pemiliknya. Banyak juga cerita yang berkembang secara turun-menurun bahwa kucing jantan akan membunuh anak jantannya yang berwarna belang 3. Kedua mitos dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat ini sebaiknya tidak dipercaya karena memang tidak ada dasar ilmiahnya.
Bukti bahwa kemunculan kucing jantan belang 3 yang sangat jarang memang terkait dengan fenomena genetik, atau memang tidak ada kucing jantan memiliki 3 warna. Kematian kucing jantan belang 3 di kandungan dan sesaat setelah lahir bukan dimakan bapaknya, melainkan karena mortalitas yang tinggi akibat kelebihan kromosom X dan biasanya sudah mati sebelum atau sesaat setelah dilahirkan.